Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Ayu dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membahas tentang diferensial. Apa sih yang dimaksud dengan diferensial? Jadi, diferensial atau turunan fungsi itu merupakan fungsi lain dari sebuah fungsi yang sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya, misalnya fungsi f, maka turunannya akan menjadi f aksen yang mempunyai nilai yang tidak beraturan. Nah, turunan atau diferensial digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan beragam masalah di dalam geometri dan juga mekanika. Setelah kita membahas tentang pengertian atau definisi dari diferensial, sekarang kita memasuki tahap berikutnya, yaitu penjelasan tentang rumus yang ada di diferensial. Di sini terdapat 3 rumus yang saya gunakan. Untuk rumus diferensial itu bukan cuma 3 saja, tapi di sini saya hanya mengambil 3 sebagai contoh untuk saya jelaskan. Untuk rumus-rumus ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk rumus yang pertama, yaitu Y sama dengan C, maka turunan dari Y sama dengan C, yaitu dy per dx sama dengan 0. Nah, kenapa turunannya 0? Sebab C itu merupakan sebuah angka. Ini kita misalkan saja ya, atau ini adalah rumusnya, dan C ini melambangkan sebuah angka. Walaupun sebenarnya ini adalah huruf. Misalnya seperti ini. Di sini kan ada contoh. Saya akan menjelaskan satu soal atau satu contoh saja. Contoh yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Y sama dengan 3. Maka turunan dari Y sama dengan 3 yaitu dy per dx sama dengan 0. Karena 3 ini merupakan sebuah angka yang tidak mempunyai variabel, maka turunannya akan menghasilkan 0, seperti rumus di atas. Untuk contoh yang kedua, ketiga, dan keempat sama saja ya. Mereka tidak mempunyai sebuah variabel, sehingga nilai mereka atau turunan dari angka-angka ini adalah 0. Selanjutnya, untuk rumus yang kedua, yaitu Y sama dengan AX pangkat B. Maka, turunan dari Y sama dengan AX pangkat B, yaitu dy per dx sama dengan A dikali bx pangkat B dikurang 1. Nah, di sini ada contohnya. Contoh pertama yaitu Y sama dengan 5x pangkat 3. Maka turunan dari yang ini adalah dy per dx sama dengan 5 dikali 3x pangkat 3 dikurang 1. Kenapa hasilnya seperti ini? Sebab 5 ini merupakan A. A itu merupakan bilangan pertama yang ini. Sedangkan yang 3 merupakan pangkat atau B. Jadi untuk pangkatnya kita taruh di depan angka 5 atau di belakang angka 5. Jadi 5 dikali 3. Untuk yang X-nya kita turunkan. 3 ini merupakan pangkat atau B ya. Dikurang 1. 1 dari rumusnya ya. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. X-nya kita turunkan. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya ini. Kenapa tidak disederhanakan lagi? Sebab
Untuk 15x pangkat 2 itu tidak mempunyai pasangan ya. Jadinya tidak kita sederhanakan. Untuk contoh yang kedua dan ketiga, sama saja ya. Sama-sama menggunakan pangkat. Ini adalah rumus yang ketiga atau rumus yang terakhir yang akan saya jelaskan. Di sini untuk rumus yang ketiga yaitu Y sama dengan A dikali U pangkat B. Maka turunan dari yang ini yaitu dy per dx sama dengan A dikali B U pangkat B dikurang 1 dikali du. Sedangkan untuk rumus U-nya ini, U sama dengan fx. Nah, di sini ada contoh. Contohnya yaitu Y sama dengan 5. Dalam kurung 3x dikurang 6. Pangkat 6. Dan pangkat 6-nya ini berada di luar kurung ya. Jadi untuk nyari U-nya, bagaimana? Lihat rumusnya, yaitu fx. Untuk fx-nya di sini ya, atau di dalam kurung. Jadi kita tulis yang ada di dalam kurung 3x min 6. Kenapa pangkatnya tidak kita turunin? Karena ini tidak merupakan huruf U, melainkan ini huruf B atau pangkat. Nah, turunan dari U yaitu du sama dengan 3. Kenapa 3? Nah, di sini sudah saya tulis. Jadi, turunan dari U sama dengan 3x min 6 adalah du sama dengan 3x pangkat 1. Kenapa pangkatnya 1? Sebab x ini merupakan atau mempunyai pangkat bernilai 1. Kenapa diambil 1? Sebab ini merupakan rumus. Dikurang 6. 6 dari sini ya. Jadi, pangkat yang ini, yang angka 1 ini kita taruh di depan. Sehingga 1 dikali 3. 3 dari sini ya. 3 yang ini kita turunin. Dikali 1. 1 dari x-nya. Untuk yang x-nya, salah ya, seharusnya 0. Karena x pangkat 1 dikurang 1, hasilnya 0. Sebab apapun yang berpangkat 0, pasti hasilnya itu 0. Sehingga kita tidak usah menulisnya. Kenapa ini 0? Sebab 6 ini tidak mempunyai variabel. Jadi kita tulisnya atau kita ketiknya dengan angka 0. Untuk yang ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah 3. Di sini kan kita mencari turunan dari Y, maka turunan yang kita dapat yaitu dy per dx sama dengan, lihat rumusnya, dy per dx itu rumusnya A dikali B U pangkat B min 1 dikali du. Untuk yang A-nya yaitu merupakan angka 5 ya, yang ini. Sedangkan B-nya merupakan pangkat, yaitu yang ini, yang 6. Ini posisinya boleh dibalik, boleh ditukar, sama saja kok hasilnya. Dan untuk yang U-nya, kita udah dapat ya, yaitu yang U-nya yang ada di dalam kurung. Kita taruh di sini. B-nya kita letakkan atau kita taruh di sini. Nah, untuk du-nya kita udah
cari ya dan udah menemukannya, yaitu 3. Kita tulis di sini, maka hasilnya, jadi 6 dikali 5 hasilnya 30. Nah, kenapa ini 90? Sebab 30 dikali 3. Karena ini tidak ada variabelnya, sehingga untuk angka yang 3 ini kita pindahkan atau kita kalikan dengan angka yang di depan. Sengaja di sini nggak saya tulis ya angkanya, karena untuk mempersingkat waktu saja. Karena untuk DU-nya ini tidak mempunyai pasangan, sehingga nilainya tetap ya. Dan pangkatnya itu 5. Kenapa 5? Karena B dikurang 1. B itu pangkatnya 6 dikurang 1. Hasilnya adalah 5. Dan ini adalah hasilnya. Untuk yang contoh kedua, sama ya seperti contoh pertama. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.